Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dais Auliana dari kelas 11 AKL. Saya akan mengerjakan soal finansial. Oke. Pertama, ada soal dari sesi 2, yaitu nomor 1. Pak Rahmat memiliki usaha yang cukup besar. Pak Rahmat mendepositkan uangnya di Bank Mandiri sebesar 5 juta per tahun dengan suku bunga 15 juta per tahun. Setelah 10 tahun, Pak Rahmat berharap uangnya menjadi 200 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Lalu di sini ada tabel. Kita menggunakan rumus PV di tabelnya karena di sini PV itu berfungsi untuk menentukan saldo di masa depan. Oke, pertama kita masukkan rate-nya itu 15, bunganya itu 15% per tahun, NPR-nya 10 per tahun, PMT-nya 5 juta, FV-nya 5 juta. Lalu kita masukkan rumusnya PV, buka kurung, suku bunganya titik koma, jumlah periode 10 tahun, titik koma, PMT-nya titik koma, jangan lupa dikasih minus agar tidak merah, sama PV-nya, lalu tutup kurung. Diingat segitu. Oke, selanjutnya ada saldo awal sama dengan saldo awal dari PV yang itu, lalu klik enter. Jangan lupa kita absolutkan ya. Lalu enter. Selanjutnya ada suku bunga. Suku bunga sama dengan saldo awal dikali dengan bunga atau rate dengan bunga atau rate. Jangan lupa kita absolutkan sama dengan enter. Lalu ada setoran tiap tahun sama dengan dari PMT-nya yang ada di soal, jangan lupa diabsolutkan, enter. Lalu ada saldo akhir, kita ketik sum, lalu kita blok dari saldo awal hingga setoran tiap tahun, tutup kurung, kita klik enter. Lalu saldo awal di periode kedua itu sama dengan saldo akhir yang ada di periode pertama. Setelah itu kita tarik semuanya ke bawah. Dari saldo akhir kita tarik. Oke, dari bunganya kita tarik juga. Lalu hasilnya sama 200 juta saldo yang diinginkan sesuai dengan saldo yang diinginkan dari soal. Selanjutnya nomor 2, Pak Andri membeli sebuah TV seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun dengan angsuran secara tetap sebesar 1.577.354 per tahun. Berapa cicilan TV tersebut lunas dan buatlah tabel perhitungannya. Oke, di sini menggunakan rumus NPR. Oke. Kita di sini menggunakan rumus NPR ya guys. Kita pertama masukin dulu kolomnya. Yang pertama itu ada utang. PV-nya 5 juta, rate-nya 10 juta dan PMT-nya 1.577.354. Lalu masukkan rumusnya. Kita masukkan rumus NPR, buka kurung, suku bunganya kita masukin, kita klik, lalu titik koma, jumlah pembayaran atau PV atau PMT, jangan lupa kita strip, lalu nilai sekarangnya, PV-nya tutup kurung 4 tahun. Jadi jika hasil 4 tahun, kita membuat periodenya selama 4 tahun. Lalu
kita isi saldo awalnya sama dengan dari PV-nya, jangan lupa diabsolutkan. Lalu ada angsuran tetapnya dapat dari PMT-nya, jangan lupa diabsolutkan. Lalu ada bunga per bulannya sama dengan saldo awal dikali dengan bunga per tahunnya, jangan lupa diabsolutkan, lalu enter. Lalu ada angsuran pokok. Angsuran pokoknya angsuran dikurang dengan bunga per bulannya, lalu klik enter. Lalu saldo akhirnya sama dengan ada saldo awal dikurang dengan angsuran pokok, lalu enter. Lalu saldo awal periode kedua itu dapat dari saldo akhir di periode pertama, sama dengan kita klik saldo akhir periode pertama. Lalu setelah itu kita tarik semuanya hingga ke bawah. Kita tarik semuanya hingga hasilnya 0. Ini dia rumus finansial lempernya. Lalu selanjutnya itu ada di nomor 3. Pada 1 Juli 2019, PT ABC membeli sebuah kendaraan operasional seharga 150 juta. Kendaraan tersebut memiliki umur ekonomisnya 5 tahun dan nilai sisanya 6 juta. Kendaraan operasional itu disusunkan dengan metode garis lurus, hitung besar tarif penyusutan, dan tabel penyusutannya. Jika metode garis lurus, kita menggunakan rumus finansial SLN. Di sini kita sudah masuk ke rumus PLN-nya dan sudah dibuat tabel-tabelnya. Kita masukkan harga kendaraan atau cost 150 juta, lalu ada salvage atau nilai residunya 6 juta, lalu ada umur ekonomisnya 5 tahun. Lalu kita masukkan rumus SLN di depresiasi per tahun, buka kurung, kita masukkan cost atau biayanya, titik koma, nilai residu, titik koma, life-nya, tutup kurung, enter. Lalu ada nilai baku sama dengan nilai baku dapat dari cost-nya 150, depresiasinya itu dapat dari ini ya guys ya, dapat dari depresi per tahun sama dengan, jangan lupa diabsolutkan, lalu enter. Lalu akumulasi depresiasi dapat dari depresiasi nilai sisa, lalu selanjutnya nilai sisa, nilai baku dikurang dengan depresiasi sama dengan, lalu nilai baku periode kedua itu dapat dari nilai sisa periode per 1. Jadi sama dengan adalah nilai sisa periode per 1, lalu enter. Lalu depresiasi kita blok dari depresiasi 1 hingga kedua. Lalu akumulasi depresiasi sama dengan depresiasi yang periode kedua ditambah
dengan akumulasi depresiasi periode pertama. Lalu enter. Lalu setelah itu kita tarik semuanya ke bawah hingga periode akhir. Kita tarik semuanya ke bawah. Oke, sudah. Hasilnya yang nilai sisa periode terakhir harus sama dengan nilai residunya atau salvage. Oke. Selanjutnya ada nomor 4. Pada 1 Januari 2019, toko Imut membeli sebuah mesin dengan harga beroleh 50 juta dengan ekonomis perkiraan 4 tahun dan memiliki nilai sisa 10 juta. Jika toko Imut menggunakan metode saldo menurun ganda, hitung besar tarif penyusutan dan buatlah tabel penyusutannya. Di sini sudah membuat kolom metode saldo menurun ganda. Di sini ada cost-nya itu ada 50 juta. Lalu ada salvage-nya itu ada 10 juta. Lalu ada life-nya atau umur ekonomisnya itu ada 4 juta. Lalu di sini kita masukkan ke nilai baku periode pertama sama dengan nilai baku sama dengan cost atau harga mesinnya sama dengan klik enter. Lalu depresiasi sama dengan DDB-nya dulu guys. Sorry guys, itu salah ya. DDB buka kurung biayanya jangan lupa diabsolutkan, titik koma, nilai residu jangan lupa diabsolutkan, titik koma, masa pakainya atau umur ekonomis jangan lupa diabsolutkan, titik koma, lalu periode. Kita klik periode pertama lalu tutup kurung lalu enter. Lalu akumulasi depresiasi dapat dari depresiasi, lalu klik enter. Lalu ada nilai sisa sama dengan nilai baku dikurang sama depresi sama depresiasi ya guys. Jadi dikurang sama depresiasi sama dengan kita tambahin dulu tutup kurungnya sama dengan enter. Lalu nilai baku periode kedua dapat dari nilai sisa periode ke-1. Lalu klik enter. Lalu depresiasi kita blok dari periode pertama tadi ya. Lalu setelah itu akumulasi depresiasi dapat dari periode kedua, depresiasi periode kedua ditambah akumulasi depresiasi periode ke-1, lalu klik enter. Setelah itu kita tarik semuanya ke bawah. Kita tarik semuanya ke bawah hingga hasilnya sama-sama 10 juta seperti nilai residu yang ada di kolom. Oke, selanjutnya ada pada 1 Januari 2018 PT Abadi membeli sebuah gedung dengan seharga 5 miliar. Umur ekonomis dari gedung tersebut diperkiraan 20 tahun dengan nilai sisa 500 juta. Perusahaan tersebut menggunakan metode jumlah angka tahun, hitung nilai buku pada akhir tahun keempat dan buatlah tabelnya. Lalu di sini sudah dibuat tabel perhitungannya guys. Oke. Pertama itu kita masukin ada harga gedungnya atau nilai gedungnya itu ada 5 miliar, lalu ada nilai residunya itu ada atau nilai sisa 500 juta,
Lalu ada umur ekonomisnya itu 20 tahun. Lalu di sini ditanyakan hitung nilai buku pada akhir tahun keempat, sementara umur ekonomisnya 20 tahun. Di sini kita membuat perhitungan hingga 20 tahun ke depan ya. Hingga 20 tahun ke depan perhitungannya. Oke, kita lanjut masuknya. Jadi, untuk mengisi periode pertama, nilai baku sama dengan cost, lalu klik enter. Depresiasi sama dengan SYD, karena kita pakai SYD, buka kurung, biaya, jangan lupa diabsolutkan, titik koma nilai residunya, titik absolutkan, titik koma masa pakainya 20 tahun diabsolutkan. Lalu titik koma lagi, kita klik yang periode pertama, tutup kurung, enter. Akumulasi depresiasi dapat dari depresiasi. Lalu setelah itu nilai sisa tersebut dari nilai baku yang ada di periode pertama dikurang dengan depresiasi. Tutup kurung, enter. Setelah itu nilai baku periode kedua dapat dari nilai sisa periode pertama. Klik enter. Lalu depresiasi dapat dari kita blok dari depresiasi pertama. Lalu ada akumulasi depresiasi. Depresiasi periode kedua ditambah dengan akumulasi depresiasi periode satu. Oke, lalu enter. Lalu tinggal kita tarik ke bawah sampai 20 tahun. Lalu kita tarik semuanya. Maaf ya. Oke, nilai sisanya kita tarik sampai ke bawah. Oke, ini hasilnya sama seperti yang ada di sini. Di cost adalah di salvage, ada di residu ada 500 juta. Sama ya hasil akhirnya ini. Jadi yang ditanyain itu adalah hitung nilai buku pada akhir tahun keempat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.